3 kali pertemuan di sana. Pertama terbuka, semua menterinya juga datang, pada umumnya lah ada menteri penting datang, dan dilanjutkan lagi di meeting terbatas di ruangan yang berbeda, kemudian dilanjutkan lagi pada ruang makan tersendiri, dan itu ketiga-tiganya punya topik masing-masing, bicara juga tentang haji. Nah, untuk haji ini khususnya, nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan ya, bahwa saya dengan Gus Irfan ya, kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa jalur laut untuk haji dan umroh masih dalam tahap kajian konseptual dan belum menjadi kebijakan resmi. Masyarakat pun diimbau memahami bahwa saat ini belum ada regulasi formal maupun skema operasional yang disetujui. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan haji jalur laut memang memiliki potensi sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Namun sejauh ini masih memerlukan pembahasan mendetail terkait waktu tempuh, biaya, regulasi, dan juga dukungan dari Arab Saudi. Persyaratan utama menurut Menak adalah kesiapan infrastruktur, pelabuhan, transportasi, dan juga landasan hukum yang memadai sebelum jalur ini bisa direalisasikan. Sebelumnya pada forum SGIE di Bappenas tanggal 8 Juli 2025, Menak menyatakan bahwa dialog sudah dilakukan dengan pejabat Arab Saudi untuk menjajaki rute alternatif via pelabuhan Jeddah. Menurut estimasi Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional, perjalanan laut rute haji bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. Namun, skema umrah cruise yang dirancang perusahaan Malaysia atau Islamic Cruise dengan kapal Costa Serena dijadwalkan bisa menempuh perjalanan hingga 12 malam dari Port Klang, Banda Aceh, Maladewa, Oman menuju Jeddah. Untuk konteks sejarah, perjalanan haji tradisional via laut pernah mencapai 6 bulan sebelum era pesawat pada tahun 1952. Namun, BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji tegas menolak wacana ini karena dianggap belum efisien dan berpotensi memperpanjang masa tinggal jamaah di Tanah Suci yang saat ini telah ditekan menjadi sekitar 30-40 hari. Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf menyebut bahwa wacana ini belum pernah dikaji secara resmi dan tidak ada rencana pengumuman resmi terkait hal tersebut. BP Haji menyatakan bahwa strategi saat ini justru fokus pada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan, bukan pengembangan moda transportasi alternatif, jadi regulasi mengenai jalur haji laut belum ada. Masih dibahas pemerintah bersama Arab Saudi. Karena infrastruktur dan lembaga penyelenggara atau BP Haji harus siap secara komprehensif, termasuk pelabuhan, mode laut, waktu perjalanan, dan durasi tinggal. Maka dari itu BP Haji menyatakan keberatan menuntut kajian mendalam agar tidak membuat jemaah mengalami perpanjangan proses atau biaya yang tidak efisien. Dan waktu tempuh pun bervariasi dari 12 hari umroh pakai kapal pesiar hingga 14 hari kapal umum, yang mana jauh lebih cepat dibanding tradisi ratusan tahun lalu. Anggota Komisi 8 DPR RI pun membidangi putusan agama menilai bahwa wacana jalur laut untuk haji perlu dikaji sangat serius agar tidak menjadi beban baru bagi jemaah. Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kafi mengatakan pihaknya mendukung inovasi transportasi haji selama ada kajian mendalam, terutama terkait keselamatan dan efisiensi biaya. Beberapa anggota Komisi 8 juga menyoroti kesiapan infrastruktur pelabuhan dan kapal penumpang di dalam negeri. Selain itu, mereka menilai belum ada peta jalan atau roadmap yang jelas soal pembangunan dermaga, terminal keberangkatan, dan juga kesiapan SDM untuk melayani ribuan jemaah sekaligus. DPR pun meminta Kementerian Agama melakukan studi kelayakan resmi dan transportasi serta transparan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk BP Haji. Kemenhub dan pemerintah Arab Saudi pun Komisi 8 DPR juga meminta Kemenak untuk memprioritaskan pembenahan layanan haji reguler yang saat ini masih menghadapi persoalan biaya mahal, antrian panjang, dan juga keterbatasan kuota. Selain itu, DPR juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat jika wacana jalur laut masuk dalam program resmi pemerintah.
DPR pun meminta Kemenak melibatkan DPR dalam setiap tahapan pembahasan, mulai dari studi kelayakan hingga penentuan anggaran pembangunan infrastruktur pelabuhan. Adapun Kementerian Agama Kemenak menyatakan bahwa menghargai masukan DPR terkait wacana jalur laut untuk ibadah haji. Kemenak juga menegaskan wacana ini masih tahap awal dan belum menjadi program resmi atau kebijakan prioritas nasional. Nah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ide jalur laut muncul sebagai alternatif untuk memperluas akses dan potensi efisiensi biaya. Namun Kemenak mengakui perlu kajian komprehensif sebelum diambil keputusan. Nah, Kemenak juga menegaskan bahwa tidak akan memulai implementasi tanpa studi kelayakan resmi yang melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk BP Haji. Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Arab Saudi, Menteri Agama menegaskan bahwa wacana ini muncul karena permintaan masyarakat yang ingin alternatif transportasi lebih murah, namun ia mengaku tantangannya lebih besar. Kemenak menyebut sudah melakukan diskusi di awal dengan dugaan otoritas Arab Saudi untuk melihat kemungkinan teknis di Pelabuhan Jeddah. Namun belum ada keputusan final atau MOU yang mengizinkan keberangkatan haji reguler lewat jalur laut.